kembali kita bertemu lagi di ibadah online. Adik-adik, kita mau memuji, memuliakan Tuhan, bersukacita. Tapi sebelumnya kita berdoa bersama. Ikuti Kak Setia berdoa ya. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mau memuji, memuliakan Engkau, bersukacita. Berkati ibadah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama-Mu yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Hari ini bertemu lagi dengan kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman di depan. Kakak mau tanya hari ini apa kabarnya? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Hore. Oke, hari ini kita siap memuji Tuhan, benar? Siap. Kita naikkan pujian Yesus pokok dan kita adalah caranya. Teman-teman, adik-adik boleh tepuk tangan sambil jalan di tempat dan ikuti gerakan teman-teman dan kakak di depan, oke? Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Bareng kakak katakan Yesus. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Katakan Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Sekali lagi katakan. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Hore, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Masih dong. Kalau gitu kita naikkan pujian cuit 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 pam 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 pam. Boleh tepuk tangan lagi, jalan di tempat, ikuti gerakan teman-teman dan kakak di depan, oke? Yo, cuit 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuit 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Ya 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 ya.
ada lipat tangannya, tutup matanya, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, tidak ada yang main-main lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus. Ini anak-anak-Mu Tuhan, kami bawa hidup kami untuk tujuan yang Tuhan mau lakukan. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu. Katakan, di tengah kegelapan dunia, di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagi-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Adik-adik angkat tangannya dua-dua, katakan, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi katakan, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana Tuhan, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Katakan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Adik-adik, kita mau dengar firman Tuhan. Yuk kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dan kami juga siap untuk dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, melalui Roh Kudus-Mu, berkati urapi semua anak-anak sekolah minggu kami yang ada di rumah mereka masing-masing, yang saat ini siap dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami semua boleh bertumbuh di dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua anak-anak Tuhan katakan, amin. Adik-adik yang Kak kasihi, adik-adik pernah lihat Pak Tani nggak sih? Sedang mengerjakan sawahnya? Adik-adik, orang tua Kak Lasma kan petani ya. Biasanya kalau orang tua Kak Lasma itu dulu suka nanam padi. Jadi kalau misalnya nanam padi di sawah, lalu nanti setelah beberapa bulan, wah hasilnya nanti jadi banyak sekali. Mungkin ditanamnya benih padinya katakan satu apa ya? Kalau dulu di sana sih satu kaleng, disemai, lalu ditanam di beberapa tempat, dan ketika beberapa bulan kemudian hasilnya bisa banyak sekali. Dan hari ini kebenaran firman Tuhan yang kakak mau bagikan adalah dari Markus 4
ayat 3 sampai 8, yaitu tentang perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus tentang seorang penabur. Adik-adik, kakak akan baca buat kita semua. Dan bagi adik-adik yang sudah bisa membacanya, yuk sama-sama kita buka Alkitab kita. Markus 4 ayat 3 sampai 8. Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Adik-adik, suatu ketika Tuhan Yesus mulai mengajar di tepi danau, banyak orang datang mau mendengar. Kali ini Tuhan Yesus mau memberikan pengajaran tentang apa? Sehingga ketika orang banyak sudah datang banyak di tepi danau, Tuhan Yesus akhirnya naik ke sebuah perahu. Tuhan Yesus duduk dan mulai mengajar orang banyak yang pada waktu itu datang untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mulai mengajarkan satu perumpamaan, yaitu seorang penabur. Seperti kebenaran firman Tuhan yang kakak baca barusan. Adik-adik, kita akan melihat video berikut ini tentang seorang penabur. Adik-adik, kita sudah sama-sama melihat video tadi bagaimana seorang penabur melalui kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus katakan ada yang jatuh benih itu di pinggir jalan, lalu datang burung memakannya.
Lalu benih itu juga ada yang terjatuh dikatakan di tanah yang batu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Memang tumbuh, tapi cepat layu. Lalu dikatakan ada lagi yang jatuh benihnya di tengah-tengah semak-semak duri. Semak durinya semakin tambah besar, menghimpit benih yang tumbuh tadi. Akhirnya jadi benihnya mati. Tetapi ada benih yang ditabur yang jatuh di tanah yang subur. Dan dikatakan hasilnya enggak sedikit adik-adik. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 40 kali lipat, bahkan ada yang 100 kali lipat. Seperti yang Kakak Lasma sampaikan tadi. Karena orang tua Kak Lasma seorang petani yang biasanya nanam padi, setelah beberapa bulan padi ditanam, wah hasilnya jadi semakin banyak. Adik-adik yang Kakak kasihi, kita belajar dari firman Tuhan hari ini dari seorang penabur. Yang pertama adik-adik, bahwa kita mau supaya kita senantiasa dengar-dengaran akan firman Tuhan. Karena kita mau menjadi anak yang taat akan kebenaran firman Tuhan. Lalu kita juga belajar adik-adik bahwa Yesuslah sebenarnya sumber kebenaran itu yang senantiasa memimpin, menuntun kita semua setiap saat. Kemudian adik-adik, kita juga belajar bukan hanya sekedar tahu Tuhan Yesus adalah sumber kebenaran, bukan hanya sekedar tahu kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu, yang disampaikan mama papa, yang kita dengar mungkin di radio, yang kita dengar di YouTube dan sebagainya. Yang terutama seperti benih tadi yang jatuh di tanah yang subur, yang menghasilkan 30, 40, bahkan 100 kali lipat. Kita mau belajar sebagai anak-anak Tuhan meresponi firman Tuhan yang sudah kita terima. Supaya firman Tuhan itu semakin hari bertumbuh dan menjadi bagian dari hidup kita. Kita mau menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu Tuhan Yesuslah yang memberikan benih itu, sehingga benih itu boleh tumbuh subur dalam hati kita. Dan benih itu juga boleh kita pakai, kita gunakan untuk semakin banyak orang lagi percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita rindu firman Tuhan itu boleh terus bertumbuh dalam hidup kita masing-masing. Seperti di ayat 20, Kak akan baca buat kita semua dari Markus 4 ayat 20 adik-adik. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman Tuhan lalu berbuah kita. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Ini sebagai ayat penutup dari firman Tuhan hari ini yang sama-sama kita baca, kita dengar, kita belajar bahwa dan akhirnya yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Seperti tema kita hari ini adalah semua kita diberikan kesempatan untuk menyambut kebenaran firman Tuhan yang kita dengar kapanpun, dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau belajar menjadi anak-anak yang setia, yang menyambut, yang meresponi kebenaran firman Tuhan ketika kami dengarkan. Ajar kami dan pimpin kami Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan dimanapun kami berada. Khususnya semua anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu kami, di tempat kediaman mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami menerima berkat daripada Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik, saatnya kita ayat hafalan. Yuk bangkit berdiri, ikutin gerakan Kak Setia ya. Ayat hafalan kita dari Mazmur 119 ayat 12. Mazmur 119 ayat 12. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Sekali lagi ya. Mazmur 119 ayat 12. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku.
Adik-adik, ayat hafalannya dikumpulkan paling lama hari Senin ya. Kakak tunggu ya. Adik-adik yang kakak kasihi, kita akan akhiri ibadah online kita hari ini. Yuk Kalasma ajak adik-adik semua bangkit berdiri, angkat tanganmu. Kita akan tutup dalam doa berkat. Kami bersyukur bisa menikmati ibadah kami hari ini. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih kami boleh bersama-sama bersuka cita sekalipun masih dari rumah kami masing-masing kami beribadah. Kami percaya sukacita kami tetap melimpah dalam kehidupan kami semua. Bahkan adik-adik kami sekalipun tidak dapat kami lihat satu persatu, mereka tetap dalam pemeliharaan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan, dalam kehidupan mereka masing-masing. Turunlah berkat daripada Tuhan untuk boleh memberkati mereka satu persatu, memberkati kedua orang tua mereka, keluarga mereka, sehingga mereka juga semakin hari boleh semakin memuliakan nama Tuhan. Bahkan terlebih lagi kebenaran firman Tuhan boleh bertumbuh dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami percaya kami sudah menerima berkat daripada Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Semua anak-anak Tuhan yang diberkati katakan, amin. Adik-adik yang kakak kasihi, kakak percaya kita hari ini bersukacita memuji Tuhan, dan minggu depan kita akan bertemu kembali dengan sukacita yang baru yang dari Tuhan, kesehatan yang prima, kekuatan yang daripada Tuhan. Bahkan kita percaya firman Tuhan boleh terus bertumbuh dalam hati kita, dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Happy Sunday. Shalom. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Penuh nyanyian